Rasulullah bersabda, perceraian itu diperbolehkan. Akan tetapi Salli ala nabiyina Salli ala Muhammadin. Temanya mengenai Ristanata. Ini tema yang sangat menarik sekali, Ristanata, dengan judul ini menjaga nizam khilafah melalui Ristanata. Sebagai seorang Ahmadi, maka tentunya ada satu lembaga atau nizam yang mengatur di mana ini akan menjadi sarana estafet kita untuk meneruskan lembaga atau nizam khilafat ini kepada anak keturunan kita. Oleh karena itu, Hazrat Masih Maud Salam pada tahun 1898 telah membuat sebuah lembaga yang mengatur pernikahan atau Ristanata dengan pernikahan sesama jemaat yang disebut dengan nizam Ristanata. Hal ini bertujuan untuk menjaga mata rantai generasi di dalam jemaat ini. Oleh karena itu timbul permasalahan-permasalahan tentunya di dalam perjodohan di dalam jemaat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mohon diperhatikan. Tidak memahami tujuan daripada Ristanata. Tidak memahami tujuan perjodohan sesama jemaat ini. Berikutnya, kurangnya data baik Ansor, baik Hudam, Lajnah yang ingin nikah atau siap nikah. Berikutnya, minimnya tarbiyat atau pendidikan Ansor, Hudam, Lajnah tentang apa itu Ristanata. Kemudian minimnya tarbiyat pendidikan orang tua tentang penekanan bagaimana perjodohan di dalam jemaat. Kemudian Hudam, Ansor, Lajnah lebih menyukai pasangan di luar jemaat. Karena dia anggap bahwa akan mendapatkan segala-galanya. Banyak Hudam, Ansor, Lajnah menikah di luar jemaat. Sehingga apa? Yang timbul berbagai masalah dari akibat itu. Timbulnya masalah percekcokan, masalah perceraian, loss generasi, keturunan jauh dari nizam jemaat. Nah, ini yang dikhawatirkan. Inilah penyebab. Manakala nizam ini telah berdiri, maka kita luput. Kita jauh daripada berkat melanjutkan estafet daripada anak keturunan kita untuk memegang nizam khilafat ini. Maka dari itu, Bapak Ibu sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi yang sekarang ini yang sangat miris dalam kehidupan kita. Kemajuan zaman begitu pesatnya, maka tentu pergaulan anak juga semakin mengikuti iringnya kemajuan zaman. Tak pernah lepas dari namanya pergaulan, entah itu pergaulan baik, buruk, apakah ini pergaulan bermanfaat bagi anak kita atau tidak. Tentu semua bercampur. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Merekalah orang-orang yang beruntung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini sudah disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Rum ayat 42. Zoharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aidinas. Bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dalladzi alimul la'allamhum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini mengandung sebuah nubuatan yang telah tergenapi di akhir zaman. Oleh karena itu, Hazrat,
Imam Mahdi alaihissalam menjelaskan, saat ini orang-orang menghendaki air rohani. Bumi sungguh mati. Zaman ini telah menjadi zaman zoharul fasadu fil barri wal bahr. Kerusakan yang sudah merajalela di daratan maupun di lautan. Ringkasnya, kehancuran telah terjadi di setiap level umat manusia. Dalam aspek dan corak apa saja yang bisa kita lihat. Kondisi dunia telah berubah. Kerohanian tidak tersisa dan bekas-bekasnya tidak nampak. Setiap anak kecil dan dewasa terjebak di dalam kelemahan, baik akhlak maupun amal. Nama, tanda, penyembahan Allah Subhanahu wa taala sudah remang-remang. Ini yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, saat ini kita perlu air samawi dan cahaya kenabian turun dan menerangi hati yang beruntung. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita senantiasa mendapatkan cahaya rohani dari suara khalifah. Bapak Ibu sidang yang berbahagia, rintihan orang tua tak henti-henti. Maka tanggung jawab orang tualah yang memelihara, menjaga, mendidik buah hatinya tentunya. Yang bisa menjadikan dia Nasrani, Yahudi, Majusi. Yang menjadikan dia Islam yang taat, yang patuh adalah orang tuanya. Yang bisa menjadikan qurratul a'yun adalah orang tuanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum nara." Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan di keluargamu dari api neraka. Nah, di saat kita ingin mengambil bagian dari sistem Restanata atau nizam Restanata sebagaimana untuk sarana kita untuk menjaga daripada kokohnya lembaga rohani yang telah didirikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingin ikut ambil bagian. Hazrat Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Perlakukanlah anak-anakmu dengan sikap hormat dan berilah mereka tarbiyat yang baik karena mereka itu adalah perhiasan yang paling indah dalam kehidupan." Oleh karena itu, Hazrat Ayub radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa ada ayah dan kakek beliau, Hazrat Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada hadiah yang paling istimewa daripada memberikan tarbiyat baik yang diberikan dari sang ayah kepada buah hatinya." Ini akan saya bawa ke ranah bagaimana orang tua mempersiapkan buah hatinya untuk menjadi pewaris daripada perjuangan awalin kita sebagai seorang Ahmadi, di mana kita sudah merasakan berkat-berkat bagaimana jemaat ini telah berdiri selama 100 lebih daripada ratusan tahun, dan kita bisa nikmati bagaimana hujan rahmat nasihat dari suara khalifah senantiasa kita dengarkan, yang menuntun kita kepada jalan kebaikan, menuntun kita kepada jalan yang lurus, yang mana yang terpendek, yang tercepat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan kita sudah merasakan keberkatan itu, jangan sampai luput daripada generasi anak-anak kita. Nah, salah satu sistem yang dibangun oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam tahun 1898 bahwa berkenaan dengan nizam Restanata ini, nizam perjodohan ini adalah mengambil bagian yang sangat banyak atau yang sangat penting di dalam menjaga nizam khilafah ini. Ini terjadi di masa awal-awal juga, bukan terjadi di masa akhir-akhir ini. Sehingga kalau kita lihat bagaimana anak-anak sekarang dengan pergaulan yang begitu vulgar, apalagi tarbiyat berkenaan dengan lembaga khilafat ini sangat minim. Kemudian sebagaimana orang tua juga sangat minim dalam pengetahuannya akan pentingnya daripada melestarikan lembaga khilafah ini kepada anak keturunannya, maka tentu ini menjadi masalah besar bagi kita. Maka dari itu Bapak Ibu sidang
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berdoa, semoga perjuangan kita di masa awal-awal, di saat ini kita merasakan di masa awal. Namun di saat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan ratusan tahun, kita akan terkenang manakala kita meninggalkan tarbiyat-tarbiyat sebagai sarana estafetnya kecintaan kita kepada khilafah, kepada Hazrat Imam Salam diteruskan kepada anak-anak kita. Itu akan terwujud manakala tarbiyat anak kita pun sama dengan kita. Maka dari itu tarbiyat kepada anak kita lebih mengena di saat anak kita melihat contoh dalam kehidupan kita. Punten Pak Ustadznya haus. Alhamdulillah. Hazrat Khalifatul Masih yang keempat menjelaskan. Ada 4 program yang mendukung kemenangan jemaat ini. Yang pertama, Restanata disebutkan beliau. Yang kedua, Waqfinau. Yang ketiga, Da'i ilallah. Yang keempat, Muslim TV Ahmadiyah. Keempat program ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi memahami nizam Restanata berarti kita memahami tujuan bai'ah. Kita memahami dasar-dasar kita masuk ke dalam jemaat ini. Sebab melalui Restanata akan menciptakan keluarga sakinah, mawadah, mawarohmah, mengedepankan kepentingan agama, ya, mengesampingkan atau menomorduakan kepentingan duniawi, meminimalisir daripada persoalan-persoalan rumah tangga, berpikir untuk menikah dengan orang di luar Ahmadi, maka titik awal langkah untuk memisahkan diri kepada lembaga khilafah ini. Dalam mencari pasangan hidup, maka tentu Islam mengajarkan, ya, ada 4 yang harus bisa kita utamakan. Yang pertama, ya, kata Rasulullah SAW, kecantikannya, li jamaliha. Boleh anak kita yang hudam cari yang cantik, anak kita yang LI cari yang ganteng. Yang kedua, ya, limaliha, lihasabiha, keturunannya. Kemudian limaliha, hartanya. Yang keempat, lidiniha. Namun kata Rasulullah SAW, di saat kita pilih cantik, kita tidak akan mendapatkan semuanya. Hanya akan mendapatkan cantiknya, bahkan cantik ada waktunya. Harta bisa hilang, keturunan pun bisa hilang. Namun di saat kita yang nomor 4 ini kita utamakan, cantik, keturunan, harta akan kita dapatkan. Maka dari itu Bapak Ibu sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagi para bapak, para ibu yang telah memiliki putra-putri, di saat masih kecil-kecil berjuanglah berdoa. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna limuttaqina imama. Ini doa makbul Bapak Ibu sekalian. Di saat anak kita masih di dalam buayan, doakanlah. Di saat anak kita masih umur belasan tahun, doakanlah. Karena Allah tidak akan mengingkari janjinya. Jodoh orang soleh, pasangannya solehah. Orang baik juga orang baik. Orang buruk juga orang buruk. Maka dari itu, menikah dengan sesama Ahmadi merupakan manifestasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perwujudan dari keberserah-dirian kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menghadapkan diri kita sudah fokus bahwa kita ingin memberikan estafet nizam khilafah ini kepada generasi kita, maka kita harus menyerahkan diri kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara yang dilakukan oleh Hazrat Muhammad SAW, bahkan sejak anak-anak beliau yang belum lahir pun juga beliau memberikan contoh. Ya, Hazrat Muhammad SAW ya melakukan doa bahwa anak masih dalam kandungan pun ya beliau sudah berdoa untuk meminta pasangan sebagaimana pasangan yang bisa menyejukkan mata hati kedua orang tuanya.
Hazrat Masih Maud SAW bersabda, keadaanku adalah tidak ada satupun solatku yang di dalamnya aku tidak mendoakan para sahabatku, anak keturunanku, istriku, dan jamaahku. Beliau juga bersabda, barang siapa sekali orang tua yang mengajarkan kebiasaan-kebiasaan buruk kepada anaknya, memberikan kesempatan anaknya memilih pasangan hidupnya di luar jemaat, maka dia sudah membuka pintu kehancuran di dalam keitaatannya pada lembaga khilafah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan nasihat kepada kita semuanya. Di saat ada orang tua datang kepada beliau, kemudian menyampaikan bahwa anak saya akan menikah kepada laki-laki yang bukan Ahmadi, maka Hazrat Masih Maud SAW memberikan nasihat bahwa kamu sama saja memasukkan anakmu ke mulut harimau. Jadi kalau kita tega kepada anak-anak kita untuk melihat sebuah penampakan ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di saat kita sudah memberikan permit atau izin, maka kita sudah menyodorkan dengan kedua tangan kita kepada api yang sedang menyala-nyala. Ini begitu pentingnya Hazrat Masih Maud SAW memberikan nasihat kepada kita semuanya. Jadi bukan solusi di saat kita melirik duniawi, jabatan-jabatan duniawi semua di dalam jemaat ini sudah lengkap. Oleh karena itu, untuk apa lagi? Bahkan bagi para bapak, para ibu, kalau kita walaupun tidak setuju, namun kita ikut duduk bersama kepada para mulah, para orang-orang yang tidak mempercayai kepada kedatangan Imam Zaman, lembaga rohani ini, maka kita termasuk bagian dari mereka. Nah, sekali lagi, nizam khilafah ini menjadi sarana kemajuan kerohanian dalam kehidupan kita. Karena tujuan dalam kehidupan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah. Oleh karena itu, bagaimana keinginan-keinginan kita harus selaras dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Segala benteng, segala sekat yang menghadang daripada kemajuan jasmani rohani, di saat kita mengutamakan panggilan Allah Ta'ala, seruan daripada suara khalifah, maka Allah juga akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Bapak Ibu sedang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentu surga dan neraka sudah bisa kita prediksikan. Kita cari yang mana? Pengalaman sudah banyak. Terjadinya loss generasi karena tadi longgarnya tarbiyat restanata. Longgarnya orang tua memberikan izin kepada putra-putrinya. Longgarnya anak bergaul bebas di luar sana. Di saat mereka sudah siap untuk mempersiapkan rumah tangga, maka dia tidak punya bekal apa-apa. Yang di dalam benak dia harus menikah, saya harus menikah. Orang tua tidak memiliki tarbiyat, tidak memiliki pendidikan dan ilmu dalam restanata ini. Oleh karena itu, lembaga ini sangat mulia untuk mempersiapkan anak-anak yang siap dalam pengorbanan di dalam agamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tentunya kalau saya sampaikan tidak cukup 1 jam atau 2 jam, karena memang bagaimana Hazrat Masih Maud SAW, Khalifatul Masih yang kedua, yang keempat, dan kelima sangat menekankan bagaimana nizam restanata ini sebagai estafet daripada melanjutkan daripada kecintaan kita kepada nizam khilafah ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kita sekalian, dan tentunya dengan adanya kita melalui nizam restanata mengarahkan anak-anak kita sejak dini, karena tidak bisa instan di saat dia
ayah, ibu, saya ingin nikah, kemudian disodorkan dengan adanya nizam restanata, dia mungkin akan menolak, bahkan kaget, apa-apaan ini? Ini apakah masih zaman Siti Nurbaya? Karena dia tidak memiliki tarbiyat di dalam perjodohan. Oleh karena itu sejak dini, boleh, misalkan Pak Ani punya anak lajnah, Pak Mubalik punya anak laki-laki, boleh kita besanan, siap. Nah, jadi Siap, contoh. Pak. Insya Allah. Nah, ini menandakan bahwa berhasilnya nizam restanata, ya, itu tidak bisa hanya kita sodorkan Nina, tidak bisa. Orang tua, ayah, bundanya harus ikut serta. Dan pengurus pun juga harus memberikan fasilitas. Data-data hudam, lajnah, ansor yang siap menikah, kita memilikinya, dan kita selalu memberikan tarbiyat bagaimana pentingnya tujuan nizam restanata ini. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah Pak Mubalik. Wah, ini paparannya cukup jelas dan sangat berapi-api. Alhamdulillah, jazakumullah. Baiklah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa KKJ. Sesi berikutnya, mungkin sesi yang kedua ini kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk bisa dapat menanyakan. Namun untuk sementara untuk kali ini kita untuk optimalkan waktu, nampaknya pertanyaan melalui chat saja, tidak melalui resen atau tidak bertanya secara langsung. Kami persilakan Bapak Ibu dari Hudam juga, kami persilakan dari LI Hudam Muda ya. Balik. Mangga kami persilahkan, kami menunggu. Mangga Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya, bagi yang hudam, lajnah yang ingin mencari pendamping hidup, ya silahkan kontak Japri ke saya. Insya Allah lah, walaupun ya tentu banyak perjuangan, banyak kesesuaian, sesuai dengan kita harus mengutamakan kufu, tentu tidak bisa sekali minta kemudian terpenuhi. Ada kalanya sudah berkali-kali ada permasalahan, kemudian diberikan solusi, masih juga belum ada solusinya. Tentunya ini butuh perjuangan dan kesabaran dan doa. Mangga Pak Maman Rakiman, mangga sepertinya sudah menot itu pertanyaannya. Mangga Bapak. Ya, dan sekali lagi mungkin diingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, mangga diisi dahulu absensinya. Ini sebagai evaluasi juga bagi kami, bagi panitia mungkin ya, KKJ atau bagi tim KKJ untuk kedepannya. Mangga kami persilahkan. Mungkin Pak Mubalik sambil menunggu nih Pak Mubalik, ada pertanyaan dari saya mungkin Pak. Ini tadi disampaikan kan ada empat kriteria pilihan bagi kita untuk mencari jodoh, dan pilihan yang terbaik adalah pilihan keempat kata Rasulullah bahwa mencari agamanya. Ini mungkin Pak bisa bagaimana kiat atau nasihat mungkin Pak, apakah ada juga mungkin nasihat dari Huzur misalnya dari Si Maun untuk bisa meyakinkan kami atau meyakinkan bagi muda-mudi ataupun meyakinkan bagi orang tua agar anaknya atau agar kami dapat memilih pasangan hidup itu untuk memilih pada kriteria keempat atau kriteria agamanya begitu Pak. Jadi apa yang harus kita persiapkan atau apa yang bisa meyakinkan kita gitu untuk hal tersebut Pak? Ya. Kira-kira nih Pak. Baik, bagus sekali Pak Hani pertanyaannya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya jadikan agama itu pilihan yang pertama, karena pilihan yang pertama, kedua, ketiga pasti akan dapat capainya. Nah, agama ini tentu bahwa kita di bawah naungan Islam, ya rahmatan lil alamin ini, di mana contoh uswah hasanah baginda Muhammad Rasulullah SAW telah memberikan resep yang sangat jitu, yang sangat pas untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Maka tentunya bahwa kehidupan
mempersiapkan rumah tangga merupakan manifestasi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang menyayangi orang-orang yang terdekat ya adalah orang-orang yang mewujudkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perwujudan bukti daripada mendahulukan agama tentu kecintaan kita kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjelaskan setiap hasrat kita kepada keridhaannya. Karena segala sesuatu yang kita lakukan maka hanya ingin meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman ini menghendaki untuk membawa umatnya kepada keselamatan ya, baik dunia maupun di akhirat. Maka manifestasi khilafah ala minhajin nubuwah ya adalah salah satu cara ya bahwa dengan kita mengutamakan agama maka kehendak Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir zaman ini akan datang wujud seorang imam zaman, maka tentu kriteria agama salah satunya orang-orang yang beriman ya daripada kedatangan imam zaman menjadi kriteria utama di dalam agama. Menikah adalah merupakan penghikmatan ke dalam agama. Ya, karena segala sesuatu di dalam pernikahan adalah ibadah. Ya. Jadi seseorang yang mengutamakan ibadah berarti dia ya memahami arti sebuah ya, agama ya yang dibentuk yang didirikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya ya, agama ini bagi kita sebagai seorang Ahmadi tentu ya keahmadiannya. Ya, keitaatan itu akan terbukti, akan bisa kita lihat di saat seruan Allah Subhanahu wa taala datang bahwa akulah Mahdi yang telah dijanjikan, kemudian dia beriman, maka terbukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segalanya. Bunda, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pasangan pernikahan dari Ristanata tapi ketika berumah tangga bercerai, apakah ada yang salah dalam perjodohannya? Jazakumullah. Ya, betul. Ya, dan itu tidak sedikit ya di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Bukan hanya di jemaat saja, di zaman Nabi saja. Kan Nabi Muhammad Rasulullah SAW juga cerai. Ya, jadi tidak menjadi jaminan. Semua tergantung dalam kehidupan kita. Semua tergantung pada diri kita. Ya. Apakah kendaraan yang sudah kita beli, yang mereknya tadi Toyota Alphard, apakah nyaman untuk kita naiki, atau kita tidak tahu bagaimana cara mengemudikannya. Jadi kendaraan jemaat ini kendaraan yang istimewa, kendaraan yang elegan, yang mewah. Namun bagaimana kita mengoperasikannya? Kalau kita asal aja, ya rusaklah mobil itu. Namun kalau kita rawat hati-hati sesuai dengan petunjuk bagaimana mengoperasikan kendaraan mewah, tentu akan selamat dan kendaraan pun akan ya awet dan akan mengantarkan ke tempat tujuan kita. Di dalam kehidupan rumah tangga juga demikian. Jemaat menghadirkan adanya khilafah, memberikan hujan rahmat, hujan siraman rohani setiap Jumat kita. Tak lain mempersiapkan pengemudinya supaya siap mengendarakan mobil yang mewah. Sehingga penumpang yang dibawanya akan rasa nyaman, akan bahkan nyenyak di dalam kendaraan itu. Ya, nyenyak menikmati perjalanannya. Jadi semua tergantung kepada diri kita. Ya, Pak Hanif. Jadi jangan disalahkan, saya sudah Restanata, kemudian suami saya anak begini, istrinya begini, kemudian perceraian. Itu tidak disalahkan jangan menyalahkan orang tuanya. Jangan menyalahkan pengurusnya. Harus mengambil pelajaran. Ada apa ini? Nah, ada apa ini? Karena hidup berumah tangga itu dua kepala. Ya. Ada satu yang kurang, satu menutupi, satu yang kurang, satu menutupi. Itulah kehidupan rumah tangga. Namun kalau kedua-duanya tahu tujuan membina rumah tangga atas dasar kecintaan kepada Allah Ta'ala, kecintaan kepada jemaat ini, insya Allah kelemahan-kelemahan setiap diri kita akan
tertutupi. Namun ingat, Rasulullah bersabda, perceraian itu diperbolehkan. Akan tetapi dibenci sama Allah Ta'ala. Nah, diperbolehkan, tapi dibenci Allah Ta'ala. Nah, apakah kita mau ingin dibenci Allah Ta'ala? Nah, oleh karena itu tadi, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada kelemahan-kelemahannya. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga itu, ya, kelemahan satu ditutupi dengan yang lain. Istri yang lemah, suami menutupi. Suami yang lemah, istri menutupi. Namun bagaimana kalau seandainya sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa atau sebagai seorang bapak tidak bisa menjadi sopir yang baik? Nah, banyak berdoa. Ya. Kan tadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pasangan, anak baik, jodohnya juga baik, ya. Apakah berdosa bercerai? Tidak. Yang dimaksud Allah membenci itu kalau dibuat main-mainan. Nikah sedikit, cekcok karena income, cerai, nikah lagi, cerai. Itu yang dibenci. Namun kalau prinsip mempertahankan misalkan kebenaran, prinsip mempertahankan akidah, diperbolehkan. Pak Raffi Bandung Kulon. Bagaimana kita selaku orang tua menyikapi anak, terutama yang tidak mau dijodohkan, atau anak tersebut punya pilihan sendiri jodohnya di luar jemaat? Nah ini Pak, bagaimana Pak? Baik. Bapak, Ibu, tarbiyat anak itu tidak mudah atau membalikkan telapak tangan. Bapak Ibu seperti boro-boro bapak-bapak. Nabi pun diuji anaknya, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Bapak Ibu jangan kecil hati kalau seandainya anak-anaknya tidak taat kepada orang tua. Seorang Nabi pun diuji anaknya. Apalagi kita nggak punya titel apa-apa, soleh enggak. Kita masih banyak kelemahan. Nah, tentunya ya kan di dalam hadis Rasulullah SAW, kalau kita melihat kemungkaran, maka nasihati dengan lisan, dengan baik. Cari momen mana anak kita moodnya di mana, waktu kapan. Fa illam yastati fa biyadihi, contoh bukan pukulan, contoh. Punten bisa. Kalau bapaknya dulu mengambil istri yang dibayatkan, anaknya pun akan berpikir ke sana. Kan ibu juga bukan Ahmadi. Bolehlah saya ikuti ibu. Bapak kan dulu bukan Ahmadi. Bolehlah. Nah, itu mah tarbiyat yang tidak usah diucapkan, lihat real. Akan tetapi hal itu bisa finish, bisa selesai manakala tarbiyat sejak dini, doanya, usahanya, ya, untuk mencarikan jodoh itu dilakukan. Semua tidak ada kata terlambat, semua tidak ada kata salah saya, salah ini. Semua itu ada prosesnya. Ya. Maka ada anak, kan Pak Mubalik dulu juga bukan orang Ahmadi, ya. Pak Mubalik dulu juga tidak percaya kepada kedatangan Sayyid Masih Salam. Namun tentu bahwa kalau kalimat-kalimat thayyibah ya disampaikan dalam arti nasihat-nasihat yang baik disampaikan dengan baik, dipanggil anaknya, ya tentu akan menjadi tarbiyat yang istimewa bagi anak-anak kita. Oke. Bapak Saifuddin Ahmad. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana cara mendidik anak yang sudah dewasa supaya dekat ke dalam jemaat sedangkan anak kita sudah sibuk dengan pekerjaannya? Ya. Sudah saya tangkap. Dalam penghikmatan jemaat semua ada bagiannya. Ada yang dia on time setiap saat bisa mendatangi rumah Allah Ta'ala atau masjid. Ada kalanya kesibukan duniawinya. Apakah salah jarang ke masjid? Ya, bagi orang yang tidak punya halangan, ya harus ke masjid. Ya, sebagai bukti secara zariah harus mendatangi masjid, karena itu ya sebagai simbol atau bukan simbol, sebagai indikasi bahwa dia ya akan menjadi anak-anak yang baik. Namun tentu penghikmatan di dalam agama di saat ya ada seseorang yang pekerjaannya mungkin pengeboran minyak misalkan di lepas pantai,
Apakah setiap saat bisa mendatangi masjid atau ikut pengajian rutin? Nah, tentu tidak. Namun bagaimana tadi pengorbanannya diingatkan. Jadi ada pengikat daripada tarbiyat putra-putri. Ya. Di saat waktu tidak bisa, maka finansial yang harus lebih ditonjolkan. Jangan waktu tidak, finansial boro-boro, ya, kemampuan boro-boro, semua gelap. Jadi harus kita memberikan tarbiyat kepada anak-anak kita. Nah, kalau kamu ya tidak punya kesempatan waktu, maka lebihkanlah rezeki untuk penghikmatan agama. Kalau ya waktu tidak punya, rezeki tidak punya, ya kita sebisa mungkin apa yang bisa kita berikan kepada jemaat, ya, kepada agama ini. Di saat ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, kenapa itu semua diambil Abu Bakar? Kenapa diambil Umar? Kenapa diambil sahabat-sahabat lain? Nah, maka Rasulullah tahu bahwa keadaan setiap pengorbanan Abu Bakar nomor 1, Umar juga demikian. Sahabat ini tidak punya apa-apa. Maka kata Rasulullah, sudah sedekahilah setiap ruas-ruasmu. Setiap ruasmu itu sedekahi, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Setidaknya seperti itu. Dalam arti tadi, ya. Jadi penghikmatan di dalam agama itu warna-warni. Namanya idealnya. Di saat kita punya waktu, ya datang ke masjid. Jangan sampai kita sudah uangnya merasa saya pengorbanan paling besar ini. Kemudian ada waktu ogah-ogahan untuk menampilkan diri, pergi ke masjid, itu kegiatan. Jangan. Di saat kita punya waktu, berikan waktunya. Di saat kita punya rezeki, berikan rezeki. Di saat semua bisa kita berikan akal, ya, pikiran, ilmu, kita berikan. Nah, gitu Pak. Siap? Jazakumullah Pak Mubalik, Sami-sami. narasumber, dan jazakumullah juga untuk Bapak Ibu sekalian. Kita insyaallah bertemu kembali hari Kamis yang akan datang dengan tema yang lain lagi, dan mungkin narasumber yang lain lagi, Pak Mubalik ya. Atas nama kerabat, mungkin dari tim KKJ, tim saya, host, undur diri, Pak Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.